Shalom saudaraku. Semuanya ada sukacita? Senyum dong. Ini semuanya jangan cemberut ya. Ini bulan baru, kita semuanya harus bersukacita, itu perintah Bapak Yahweh. Itu lihat Sepin itu tersenyum. Saudaraku, hari ini saya mau bawakan khotbah tentang membedakan dosa dan pendosa. Ini sangat penting dan relevan dengan kehidupan kita sehari-hari ya, karena seringkali kita tuh salah memperlakukan antara dosa dan pendosa. Kita tidak bisa membedakan itu. Sehingga yang terjadi apa? Kita sering menghakimi. Jadi saya mau bawakan ini, mungkin semuanya sudah tahu tentang hal ini. Cuma saya ingin memberikan sedikit saja agar kita bisa membedakan dan melakukan langkah-langkah lebih tepat bagaimana kita menghadapi dosa dan seorang pendosa, karena itu sangat berbeda ya. Pertama adalah pendosa, jelas pendosa adalah pelaku dosa. Yang kedua adalah dosa. Apa itu dosa? Dosa adalah semua kejahatan dan pelanggaran hukum. Jadi perlakuan kita terhadap keduanya harus sangat berbeda. Pertama, pendosa adalah semua manusia pernah berdosa. Baik orang beriman ataupun orang fasik. Selalu semua bisa jatuh di dalam dosa. Karena apa? Dosa selalu mengintai. Siapa di sini yang tidak pernah berdosa? Tidak ada ya, sama. Saya di sini paling tua, dosanya paling banyak ya. Kenapa kita bisa jatuh bangun di dalam dosa dengan mudahnya? Karena dosa itu mengintai, tidak membiarkan kita itu hidup damai, hidup baik itu tidak akan dibiarkan. Itu memang kejahatan iblis ya. Di 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, karena lawanmu si iblis berjalan sambil mengaum seperti singa mencari orang yang dapat ditelannya. Itulah mengapa kita sebagai orang beriman harus punya komunitas. Tahu maksudnya untuk apa? Seperti ini sebuah komunitas. Supaya kita tidak sendirian. Kalau kita sendirian, kita mudah diterkam oleh serigala. Di sini diumpamakan seperti singa yang mengaum-ngaumnya mencari mangsa kemana-mana. Ini kok pada manis-manis ya? Iblisnya bingung. Karena berkumpul menguatkan satu sama lain. Coba kalau lagi sendiri, lagi sedih, lagi drop, apa yang terjadi? Pikirannya negatif, gelap. Nah itu sangat mudah, langsung singanya langsung, wah ini mangsa empuk, hajar. Langsung dipanahkan semua panah apinya yang dari iblis. Yang tadinya nggak apa-apa, jadi apa-apa, benar nggak? Siapa yang sudah merasakan ini? Belum pernah, saya yang sering merasakan. Ya, harus jujur, siapa yang pernah merasakan hal ini? Saat kita sendirian, kita akan sangat mudah diterkam oleh serigala, karena ya tadi memang singa mengaum-ngaum, seperti singa, ya, bukan singa Yuda, tapi seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsanya, maka berkumpullah setidaknya dua, terhubung satu sama lain melalui apa? Kalau tidak bisa secara offline, silakan melalui online. Bisa curhat, bisa apa, pilihlah orang yang bisa dipercaya. Ini sangat penting. Tolong diperhatikan ini supaya apa? Supaya anak-anak itu tidak mudah jatuh dan terperangkap di dalam kesendiriannya. Jangan merasa kepedean bahwa sendiri itu enggak apa-apa, aku kuat. Jangan merasa seperti itu ya. Iblis itu hidupnya lebih lama dari kita. Dia lebih pintar, dia tahu firman, dia tahu seluk-beluk semuanya. Iblis kalahnya sama kita hanya satu,
Ngerti enggak? Ada yang tahu enggak? Apa? Ketaatan. Iblis itu enggak taat. Tahu semuanya, paham, tidak hanya tahu, paham, tapi iblis enggak mau taat. Nah bedanya kita mungkin tahunya baru sedikit-sedikit ya. Benar enggak? Kita baru belajar, tahunya sedikit-sedikit, tapi kita memiliki kelebihan daripada iblis, yaitu apa? Ketaatan. Maka teruslah taat. Dan karena taat itu sulit, maka butuh untuk orang lain untuk menopang kita yang secara nyata. Tuhan itu sudah menopang kita melalui rohnya ya. Tapi kan kita tidak semuanya bisa berbicara dengan Roh Kudus. Tidak semuanya bisa langsung kontak dengan Bapa, dengan Tuhan Yesus. Maka bagi yang belum bisa ataupun yang sudah bisa, bersekutu dengan teman sekomunitas itu sangat penting. Ada amin? Karena itu akan lebih menyelamatkan, percayalah. Kita harus mengasihi seorang pendosa. Ya, karena kita juga semua pernah menjadi seorang pendosa. Kita harus mengasihi seorang pendosa, tapi tidak boleh mentoleransi dosanya. So, kenapa kok begini? Karena Bapa sendiri juga mengasihi semua pendosa dengan mengirimkan putranya untuk menebus dosa dan memberi kesempatan kepada manusia untuk bertobat. Ini tertulis di Kisah Para Rasul 5 ayat 30 sampai 31 IMB. Elohim para leluhur kita telah membangkitkan Yesus, dialah yang telah kamu bunuh dengan menyalibkannya pada kayu salib. Elohim telah meninggikan dia di sebelah kanannya sebagai penguasa dan juru selamat untuk memberikan pertobatan kepada Israel dan memberikan penghapusan dosa. Bapak itu tidak suka dengan kematian, bahkan dengan kematian orang fasik sekalipun Bapak itu tidak suka. Bapak itu kepengennya semua manusia itu hidup dan selamat. Karena Bapak membuat neraka tidak untuk manusia. Ingat ini. Tapi manusia yang mencari nerakanya sendiri, ya. Karena surga dan neraka itu diawali dari hidup kita sekarang ini. Bukan tiba-tiba orang itu masuk neraka, bukan tiba-tiba orang masuk surga. Tidak ada yang tiba-tiba, semuanya adalah sebuah perjalanan. Surga kita diawali sejak saat ini. Neraka kita pun diawali sejak saat ini. Tapi Bapa tidak pernah memperuntukkan neraka bagi manusia. Maka bagi kita semuanya, berjuanglah agar kita tidak jatuh di dalam dosa, supaya kita tidak mati, ya, karena Bapa sendiri tidak suka dengan kematian, sekalipun dengan kematian orang fasik. Kenapa ini saya tegaskan bahwa Bapa tidak suka dengan kematian orang fasik? Artinya bahkan kepada para pendosa Bapa tidak menginginkan kematiannya. Bapa selalu terus dengan sabar menunggu pertobatan semua orang pendosa. Seluruh pendosa ditunggu pertobatannya. Tertulis di Yeskiel 18 ayat 23. Apakah aku sungguh-sungguh menginginkan kematian orang fasik? Firman Tuhan Yahweh. Bukankah ia harus berbalik dari kelakuannya dan ia akan hidup? Ya, bukankah ia harus berbalik dari kelakuannya dan dia akan hidup? Itu maunya Bapa. Bapa selalu memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat sampai akhir hidupnya. Ingat ya, sampai akhir hidupnya, sampai masih nafasnya, sampai hilang baru berhenti. Kesempatan bertobat akan selalu dan terus diberikan. Garis bawah ini, sampai nafas berhenti. Seseorang mempunyai kesempatan untuk bertobat. Sayangnya orang yang suka menunda-nunda, mereka lupa kalau kita itu sebagai manusia tidak pernah tahu kapan batas kontrak kita hidup di bumi. Benar tidak? Besok aku masih umur sekian. Besok ini kurang sedikit, kelar, nanti habis ini aku bertobat. Seperti daun itu di pohon. Itu ada yang masih kecil, hijau, masih hijau, tapi bisa gugur. Kenapa? Karena Bapak menginginkan itu. Ada yang sampai besar, daunnya sampai kuning, artinya sudah tua. Jatuh.
Kenapa yang kecil masih hijau bisa gugur, atau nunggu sampai yang kuning itu bisa gugur? Kenapa begitu? Karena Bapa yang menginginkannya. Begitu juga dengan hidup setiap kita. Bisa seorang anak umur 3 tahun meninggal tiba-tiba dengan berbagai cara. Bisa orang yang umurnya sudah 90 tahun, sudah sakit kanker, tidak mati-mati, keluarga sampai ini gimana tidak mati-mati, sudah sangat kesakitan, kasihan. Kenapa Tuhan tidak panggil saja dia? Nah kalau Bapak belum mau, ya belum toh. Siapa yang bisa ukur umurnya manusia? Itu menjadi pembelajaran yang sangat penting bagi kita. Jangan kepedean kalau masih muda. Yang tua juga jangan kepikiran, sebentar lagi aku mati. Ini ngomong saya ya, saya yang paling tua di sini. Artinya kita semua tetap berjaga-jaga. Besok pagi kita bisa tidak bernafas lagi. Saya sering menemui orang yang menjaga orang stroke ya. Itu yang stroke yang dijaga itu nggak mati loh. Yang jaga berganti-ganti itu sudah mati. Nggak tahu kenapa ya. Tapi yang dijaga itu nggak mati-mati. Saya menemui hal ini berkali-kali. Kenapa begitu? Karena apa? Bapak mengingini hal seperti itu. Itu otoritasnya Bapak. Itulah mengapa kita pun juga harus mengasihi para pendosa. Karena kita setiap hari ketemu dengan pendosa loh. Ya, jangan lupa ya. Kita juga setiap hari sering berdosa loh. Dosa kecil atau besar, dosa yang disengaja atau tidak sengaja. Kita adalah pendosa dan kita ketemu dengan seorang pendosa. Tapi pesannya Bapak, kita harus mengasihi pendosa, bukan dosanya ya, mengasihi pendosa. Jangan menghakimi para pendosa karena penghakiman adalah hak Tuhan sendiri. Rengkuh mereka dengan kasih dan wartakanlah kepada mereka segala kebaikan Tuhan. Dan juga beritahu mereka segala penyesatan serta kebohongan yang ditanamkan iblis. Jadi kalau menengkuh seorang pendosa, ngerangkul itu jangan hanya ngomong Bapak itu baik. Harus dari dua sisi. Bapak itu baik dan iblis itu memiliki kebohongan-kebohongan yang ditanamkan di pikiranmu. Dua sisi harus disampaikan. Mengapa begitu? Supaya balance. Karena dengan cara mewartakan dari dua sisi ini antara kerja dari kuasa Roh Kudus dan pekerjaan dari roh kegelapan, hal ini akan lebih mudah diterima dan dipahami oleh seorang pendosa. Kalau yang diomongkan hanya yang baik-baik, nanti pendosanya, lah kan kamu tidak tahu, aku itu bagaimana, aku itu gini, aku itu gini. Itu membuat apa? Pewartaan kita tidak bisa masuk sampai ke dalam. Ini penting, tolong digarisbawahi untuk siapa yang sedang mengadakan pelayanan kepada seseorang. Berikanlah yang lengkap ya. Semua membara? Semua membara kok, amin. Menyala abangku ya. Semua pasti dititipi jiwa-jiwa sama Bapak. Entah itu saudaranya, keluarganya, temannya, teman kantor, teman sekolah, teman kuliah. Bapak akan selalu menitipkan kepada setiap orang benar jiwa-jiwa mereka. Untuk apa? Untuk diselamatkan, untuk direngkuh, tidak untuk dihakimi. Saat kita mau merengkuh, tadi harus memberikan apa? Dari dua sisi, tentang kebaikan Tuhan dan kecurangan serta kebohongan-kebohongan yang diberikan iblis kepada orang itu. Ini tips untuk melayani ya. Ini tadi tentang pendosa. Hari yang kedua adalah soal dosa. Kita semua tahu bahwa dosa sesuatu yang tidak diinginkan. Tapi apakah kita semua tahu apa itu dosa? Yang di sini mungkin sudah tahu semua ya, dosa itu apa ya. Kalau ada yang belum tahu, saya akan bilang bahwa dosa adalah pelanggaran hukum.
dan bagaimana dosa itu sangat bisa mempengaruhi kehidupan kita. Kita akan bahas lebih lanjut ya. Dan hal yang lebih penting lagi adalah apakah kita tahu bagaimana kita dapat mengatasi dosa di dalam hidup kita. Ini adalah yang paling penting, cara mengatasi dosanya. Di Alkitab tertulis dengan jelas dosa adalah pelanggaran hukum Elohim atau pelanggaran hukum Allah atau perintah Allah. Dosa adalah pelanggaran hukum Allah atau pelanggaran perintah Allah. Setiap orang, ini tertulis di 1 Yohanes ayat 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ini terjemahan baru ya. Mengapa saya pakai ini? Karena ini yang lebih dikenal di Indonesia, yang lebih familiar di telinga. Maka saya pakai TB. Dosa adalah pelanggaran hukum Allah atau pelanggaran perintah Allah. Apa itu hukum Allah atau perintah Allah? Ya. Kalau kita menyebutnya hukum Elohim adalah hukum Taurat. Jadi jelas dosa adalah pelanggaran hukum Taurat. Seringkali untuk menyampaikan dosa adalah pelanggaran hukum Taurat, itu diputar-putar tidak jelas. Padahal lebih gampang bahwa dosa adalah pelanggaran hukum Allah, pelanggaran perintah Allah, pelanggaran hukum Elohim. Hukum Elohim itu apa? Hukum Allah, perintah Allah, hukum Taurat. Jadi dosa adalah pelanggaran hukum Taurat, titik. Kalimat sederhana bisa menjadi keriting Mbak Karwan, benar tidak? Benar nggak ini? Kita sangat jarang mendengar dosa adalah pelanggaran hukum Taurat. Padahal kalau diringkas ya ini jelas. Supaya kita semuanya tahu bahwa dosa adalah pelanggaran hukum Taurat. Pelanggaran perintah Allah. Kalau diomongkan pelanggaran perintah Allah, iya benar. Kalau diomongkan pelanggaran hukum Taurat, oh ya enggak tuh. Akan jadi aneh. Hukum itu perintah. Taurat itu juga perintah. Hukum, perintah, Taurat itu sama artinya. Perintah Tuhan, hukum Elohim, Taurat Tuhan, Taurat Elohim, sama tidak? Sama semua. Jadi dosa adalah pelanggaran hukum Taurat, supaya terbiasa di telinganya ya. Dosa ada dua jenis, dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut. Ini tertulis di 1 Yohanes 5 ayat 16-17. Jika seseorang melihat saudaranya melakukan suatu dosa yang tidak mendatangkan kematian, biarlah ia berdoa. Dan Elohim akan memberi hidup kepadanya, yaitu bagi mereka yang melakukan dosa yang tidak mendatangkan kematian. Ada dosa yang mendatangkan kematian dan aku tidak mengatakan supaya ia berdoa tentang hal itu. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan kematian. Dosa pakai level ya. Levelnya kita tidak boleh ngarang sendiri. Levelnya tertulis di Alkitab. Semua patokannya adalah firman, supaya kita tidak mengarang bebas. Apa artinya tadi? Yang untuk dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut ya. Artinya kita masih bisa mendoakan orang yang melakukan dosa yang tidak mendatangkan maut atau kematian, supaya orang itu bertobat dan Tuhan akan memberi dia hidup. Tapi untuk dosa yang mendatangkan maut atau kematian, kita tidak bisa hanya berdoa untuk mereka, tapi harus memberitahu kesalahan mereka dan mereka harus berhenti dari dosa itu. Karena kalau tidak dikasih tahu ya tidak bisa berhenti. Kita mendoakan sampai bibir kita doek, ya tidak bisa. Orang itu tetap akan menerima maut atau kematian.
Tapi mungkin kalau dosanya mencuri, apakah mendatangkan maut? Itu mendukakan iya, mendukakan Tuhan iya. Tapi kita masih bisa berdoa untuk orang itu nanti akhirnya sadar. Tapi untuk dosa yang dijalani yang dia tidak mengerti bahwa itu dosa mendatangkan maut, kalau kita mendoakan dia sampai doer, sampai berbusa-busa, orang itu tidak akan bisa selamat. Mengapa tadi ayatnya bilang, aku tidak mengatakan supaya ia berdoa tentang hal itu. Maksudnya ini adalah aku mengatakan tidak hanya berdoa saja. Bukan terus aku tidak mengatakan berdoa karena dia pasti mati, tidak loh. Karena tadi pertama adalah Bapak tidak suka dengan kematian. Lihat orang-orang benar, orang-orang yang dipilih Bapak itu berbuat dosa tidak? Berdosa, berdosa tidak? Abraham berdosa tidak? Simpson berdosa tidak? Semuanya berdosa, yang tidak berdosa siapa? Tuhan Yesus. Artinya dosa yang mendatangkan maut tidak hanya didoakan tapi harus diberi tahu, disadarkan supaya dia berhenti melakukan itu. Karena kalau orangnya tidak tahu, dia akan tetap melakukan itu seumur hidupnya karena ketidaktahuannya. Lalu bagaimana mengenali dosa yang mendatangkan maut? Apa itu? Ada yang tahu tidak? Halo, ada yang tahu tidak? Apa dosa mendatangkan maut? Iya, betul. Betulnya anak sulung. Semua pelanggaran hukum Tuhan dengan ancaman kebinasaan itulah dosa yang mendatangkan maut. Jadi dosa tadi adalah pelanggaran hukum Taurat. Dan di hukum itu ada yang mendatangkan kamu akan binasa, kamu akan dihukum mati kalau melakukan ini. Dan itu dosa yang mendatangkan maut. Nah kalau orangnya tidak tahu bahwa itu mendatangkan maut, kita mau mendoakan dia tanpa memberitahu kira-kira orangnya bisa bertobat tidak? Ya tidak bisa. Jelas sampai kita berbusa-busa mulutnya sampai dia mendoakan orang itu akan tetap binasa. Itulah dosa yang mendatangkan maut. Sangat mengerikan ya. Maka ini perlu untuk diketahui. Saya mau beri contohnya dari yang tertulis di Alkitab supaya kita tidak mengarang bebas. Segala sesuatu harus berdasarkan firman. Keluaran 22 ayat 20. Siapa yang berkorban kepada ilah-ilah selain kepada Yahweh haruslah ia dibinasakan. Ini dibinasakan ya. Jadi siapa yang tidak menyembah Bapa Yahweh, pencipta langit dan bumi dan segala isinya dan yang mengatur semuanya di dalam ketepatan, dia akan dibinasakan. Itu dosa yang mendatangkan maut. Bentuknya apa? Silahkan cari di Google. Ilah-ilah yang lain selain Yahweh. Semoga Roh Kudus memberikan hikmat kepada setiap Anda yang mendengar ini, kepada setiap Anda yang tidak menyembah Bapa Yahweh sebagai pencipta langit dan bumi, bertobatlah karena itu adalah dosa yang mendatangkan maut. Lalu di Imamat 7 ayat 25. Sebab setiap orang yang memakan lemak dari hewan yang dipersembahkannya sebagai persembahan api-apian bagi Yahweh, maka orang yang memakan itu harus dibinasakan dari antara bangsanya. Ini saya garis bawahi, dari antara bangsanya. Apa artinya? Bukan dari bangsa Israel ya, dari antara bangsanya. Mengapa begitu? Karena yang tertulis di Imamat itu adalah perintah untuk seluruh umat manusia, apapun agamanya. Perlu untuk dipahami. Siapa yang merasa bahwa saya itu menyembah Tuhannya Abraham, saya menyembah Tuhannya Ishak, saya menyembah Tuhannya Yakub, berarti dia sedang menyembah Bapa Yahweh. Maka semua peraturan yang ada di Alkitab dan itu dituangkan di dalam hukum Taurat, yaitu menjadi pegangan. Kalau melanggar itu,
ya dibinasakan. Maka tertulis dengan jelas di Imamat 7 ayat 25 ini, yang B ya, maka orang yang memakan itu harus dibinasakan dari antara bangsanya. Kalau kita ya dari antara bangsa Indonesia. Kalau orang Yahudi ya dari antara bangsa Yahudi. Kalau orang yang Amerika ya dari antara orang Amerika, bangsa Amerika. Paham ya? Bukan jangan terus membaca ini dari antara bangsanya orang Yahudi. Nah kita mau selamat katanya disangkokkan kepada orang Yahudi. Juru selamat kita orang mana? Yahudi. Yeshua HaMashiach. Namanya saja Yeshua HaMashiach. Tidak ada orang Jawa yang namanya Yeshua. Yeshua HaMashiach. Orang Yahudi. Kita mau selamat dicangkokkan kepada orang Yahudi. Hukumnya ya pakai hukum yang tertulis di dalam firman. Jadi tidak boleh mengarang bebas. Ini kalau pengen ngerti kebenaran, ya ini kebenaran yang sejati. Bukan kebenaran dengan embel-embel karangan bebas. Keluaran 31 ayat 14. Haruslah kamu memelihara Sabat itu, karena itu kudus bagimu. Siapa yang mencemarkannya, ia harus dihukum mati. Sebab setiap orang yang tetap bekerja saat itu, maka ia harus dilenyapkan nyawanya dari tengah-tengah bangsanya. Lagi ya, dari tengah-tengah bangsanya. Bukan dari tengah-tengah bangsa Israel, benar nggak? Jelas ya. Harus memelihara hari Sabat, karena hari Sabat adalah hari untuk beribadah kepada Elohim, Bapa Yahweh, seperti yang kita lakukan, beribadah di hari Sabat. Mengapa sekarang sedikit sekali orang yang beribadah di hari Sabat, tapi lebih memilih hari Minggu? Karena ada penyesatan. Nah, ini adalah dosa yang mendatangkan maut. Kalau tidak diberitahu kebenarannya, kita hanya berdoa, semoga orang tuaku selamat dari dosa yang mendatangkan maut, yaitu beribadah di hari Minggu. Bisa tidak kalau kita tidak memberitahu? Tidak bisa. Orang tua akan tetap binasa karena sedang melakukan dosa yang mendatangkan maut. Nah kalau pengen selamat gimana? Ya di Injil dikasih ini loh ayatnya. Loh kok kenapa diganti hari Minggu? Buka Google. Kapan pertama kali ibadah diganti hari Minggu? Jadi tahun berapa? Oh ternyata tahun 300-an. Siapa yang mengganti? Oh ternyata si ini. Jadi apa? Oh dari konsil Indonesia. Apa sebabnya? Kebencian terhadap Yahudi. Sekarang HP itu tinggal pencet klik. Jangan untuk main game terus. Jangan untuk scrolling yang tidak penting terus. Carilah kebenaran di dalam HP ini. Cari kebenaran. Semuanya tertulis di sini. Mumpung masih bisa buka HP. Ada saatnya HP ini tidak akan berfungsi lagi. Semua di stop. Semuanya mati. Tidak ada informasi yang bisa masuk. Jadi sekarang saatnya bisa menggali seluruh informasi kebenaran. Carilah di HP. Amin. Semangat nggak Li? Semangat. Kita semua harus tahu kebenaran supaya kita bisa memberitahu kebenaran itu kepada orang-orang yang kita kasihi. Nah kalau kita saja masih buram, bagaimana mau memberitahu orang lain? Toh? Iya toh? Itu namanya nanti orang buta menuntun orang buta. Masuk sumur semua. Terus Kejadian 17 ayat 13. Ia yang lahir di rumahmu dan yang sunat dibeli dengan uang harus disunat. Perjanjianku akan ada di dalam manusia jasmanimu sebagai perjanjian kekal. Ini ya. Ini perjanjian kekal. Setiap laki-laki umatnya Tuhan. Perjanjian kekalnya ada di mana? Di tubuh jasmaninya, yaitu apa? Disunat. Dipotong kulit katanya. Ini perjanjian kekal loh. Perjanjian kekal itu berlaku selama-lamanya. Kalau melanggar hukumannya apa? Ya mau dia binasa. Nah, kalau ini tidak diterangkan gimana mau tahu? Sekarang orang lebih gampang menerima bahwa sunat itu harus dilakukan untuk menjaga kesehatan. Tapi lebih baiklah tapi disunat daripada tidak tahu sama sekali nanti tidak disunat. Tapi akan lebih baik kalau menyampaikan bahwa ini adalah perintah, ini adalah sebuah hukum yang harus dilakukan. Menyunat seorang anak laki-laki yang ada di dalam keluarga.
Ini juga disebutkan kalau ada yang dibeli dengan uang, maknanya dulu ada budak ya. Kalau kita mungkin sekarang tidak budak, mungkin ada seorang saudara yang ikut di rumah kita harus memberitahu tentang itu, laki-laki harus disunat. Kenapa ini perintah, dan kenapa kalau perintah Tuhan itu kenapa sunat yang menjaga kebersihan itu masuk perintah Tuhan? Karena semua perintah Tuhan itu ada tujuannya, termasuk ya ini sunat. Bapak ngerti kalau tidak disunat itu kotor, kalau tidak dikotor nanti pada sakit, nanti umatnya pada mati secara fisik loh, belum yang di sana, secara di dunia bisa kena sakit yang aneh-aneh karena kotor. Semua hukum yang ditulis oleh Bapak itu ada maksudnya. Lalu Yesaya 66 ayat 17, mereka yang menguduskan dan menahirkan dirinya sendiri di taman-taman, mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, orang-orang yang melahap daging babi dan kecijian dan tikus, mereka akan dilenyapkan bersama. Firman Yahweh, ini ya, dilenyapkan sama dengan dibinasakan. Ini makan daging babi, makan yang cici-cici yang tertulis di Imamat 11, makan tikus, hukumannya apa? Dilenyapkan. Binasa ini dosa yang mendatangkan maut. Kalau ini tidak dikatakan, orangnya tidak tahu tuh. Kalau sudah dikasih tahu nggak mau tahu ya nggak apa-apa, itu pilihan. Tapi bagian kita adalah memberitahu. Setidaknya kita memberi contoh. Saya tidak mati, makan yang halal-halal, saya lebih sehat. Kenapa Bapak mengharamkan? Ya ini karena kotor, kolesterolnya tinggi, bikin stroke dan lain-lain. Bahkan dulu waktu COVID pertama itu, saya lihat di TikTok orang Wuhan ya, kalau nggak salah benar dia Wuhan ya, kok tahu Wuhan itu tikus itu dimakan masih hidup loh, dimakan masih hidup, terus darahnya tercecer di mulutnya, saya sampai muntah saya lihat itu, dan itu terjadi loh. Yang dilarang Bapak itu sekarang semuanya dilakukan oleh manusia demi konten, demi penyembahan kepada ilah lain, itu dilakukan. Makan darah, menyembelih bayi, nanti Epstein itu, semua yang dilarang ditaruh dilakukan di sana. Dosa yang mendatangkan maut itu mengerikan. Lalu di Markus 3 ayat 29 sampai 30. Namun siapa yang menghujat Roh Kudus, dosanya tidak akan pernah dihapuskan, melainkan akan mengalami hukuman kekal. Yesus mengucapkan hal itu sebab mereka berkata bahwa dia memiliki roh najis. Ini ditujukan kepada orang Farisi yang mengatakan Yesus berkata-kata dengan memiliki roh najis. Karena yang di dalam Tuhan Yesus itu kan Roh Kudus. Sehingga ayat ini keluar. Tapi kalau sekarang orang taunya dosa yang mendatangkan maut hanya satu. Dosa yang menghujat Roh Kudus itu saja ya. Iya toh? Dosa yang mendatangkan maut apa? Menghujat Roh Kudus. Ternyata banyak sekali. Maka ini saya sampaikan hanya beberapa saja supaya untuk kita bersama tahu. Mungkin yang di luar sana saya sampaikan hal ini supaya tahu. Lukas 12 ayat 10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu yang melawan anak manusia, ia akan diampuni. Ia akan diampuni olehnya, oleh Tuhan Yesus. Tetapi yang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Sebab Tuhan Yesus itu baik ya, sabar, sangat baik, Maha Pengampun. Tapi kalau yang dihina, yang dihujat adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu anak kesayangannya Bapa. Tuhan Yesus itu anak sulung, tapi Roh Kudus itu anak kesayangan Bapa. Ini tertulis di Amsal. Amsal berapa saya lupa, Amsal 30 apa, Amsal 8 saya lupa ya. Tapi Roh Kudus itu adalah anak kesayangan Bapa Yesus. Jadi siapa yang menghina Roh Kudus, dosanya tidak akan diampuni.
Karena Roh Kudus itu biasanya berdiam di dalam diri seseorang, dan seseorang itu biasanya sedang mengajarkan kebenaran. Lalu dihina, itu Bapak tidak terima. Ini hanya beberapa contoh dosa yang mendatangkan maut. Hendaklah kita berhati-hati dalam berkata dan bertindak. Amin. Ini bisa diwartakan kepada orang-orang terdekat, orang-orang yang kita kasihi, keluarga, supaya mereka lebih mengerti apa itu dosa yang mendatangkan maut, ya. Dengan mengerti apa itu dosa dan dengan mengerti dosa itu apa dan dosa yang bisa mendatangkan maut, kita akan lebih bisa berbuat dengan hati-hati. Karena kita kalau tidak mengerti ada dosa yang mendatangkan maut, bahwa dosa itu sama saja bertobat selesai. Besok kumat lagi, ya, tobat. Habis bertobat lalu kumat. Karena tidak ada rasa takutnya. Setelah tahu apa itu dosa, kita juga harus ngerti mengapa kita sering jatuh bangun dalam dosa, bahkan dosa yang sama. Siapa yang sering jatuh bangun di dalam dosa yang sama? Dosanya mungkin pornografi, jatuhnya di situ terus. Dosanya mungkin selingkuh terus. Dosanya mungkin korupsi, di situ terus. Dosanya mungkin mencuri dari yang kecil sampai yang besar, di situ terus. Jatuh bangunnya di situ. Karena memang kelemahannya di situ. Hal ini bisa terjadi karena meski roh kita penurut, tapi daging kita lemah, bahkan sering melakukan hal yang tidak diinginkan roh. Ini tertulis di Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Galatia 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki, ya. Saya pengen berdoa, tapi yang dilakukan apa? Tidur. Saya itu ngantuk. Saya itu pengen memberkati dia, tapi yang terjadi, mani, saya belum cukup. Rohnya nurut. Mungkin Roh Kudus sudah mengatakan sesuatu, dagingnya enggak mau. Rohnya disuruh baca firman, aku mau baca firman, pegang HP, kan? Baca firmannya lewat HP, ya. Tangannya malah mentenya TikTok, Instagram. Kalau kamu sudah di situ asik, kalau enggak itu YouTube shot dulu, nanti lama-lama, wah ada derajat, ini ada serial baru, biasa sebentar ternyata sudah 1 jam. Habis itu ngantuk dan lupa tadi tujuannya mau apa? Buka firman, ketemunya scrolling, ketemunya dredging, yang dia ngacung. Saya juga. Saya juga. Kan saya bilang di sini paling tua, dosanya yang paling banyak. Jadi saya tidak akan menghakimi kalian yang lebih muda, tapi saya mengingatkan boleh tuh, ya, karena saya mengasihi kalian semuanya. Love gitu. Karena manusia sudah punya bawaan yang seperti itu, maka ada cara jitu untuk kita menangkalnya sehingga tidak mudah jatuh dalam dosa. Bahkan takut untuk berbuat dosa. Apa itu? Pengen ngerti kuncinya enggak? Pengen ngerti kuncinya? Kuncinya adalah takut akan Tuhan. Satu, kuncinya takut akan Tuhan. Itu tuh di Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkaan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu muslihat. Takut akan Tuhan menjadi pagar atau batas agar kita tidak melakukan dosa, sebab bukan hanya takut dihukum. Ya, takut akan Tuhan itu menjadi pagar sebab
Kita tidak hanya takut dihukum Tuhan, tapi kita juga takut membuat Tuhan sedih. Ini levelnya beda. Orang yang baru belajar mengasihi Tuhan, tidak berbuat dosa karena takut dihukum. Tapi orang yang memang mengasihi Tuhan, dan tidak berdosa karena tidak ingin membuat Tuhan sedih, itu beda levelnya. Dia tahu Tuhan adalah Bapaknya yang akan bersedih saat anaknya berbuat dosa. Beda enggak levelnya? Beda. Aku melakukan ini, kok aku dihukum ini? Aku tidak mau lihat video porno. Nanti Bapak sedih karena aku anaknya menjadi kotor. Beda tidak? Beda. Ini loh kasih yang seperti ini, kasih. Maka takut akan Tuhan itu sangat penting. Kita bisa ngomong, aku mengasihi Tuhan. Wah, macam-macam yang dilakukan. Tapi saat ada dosa di depan mata, kalau kita tidak memiliki rasa takut akan Tuhan, kita akan nabrak. Benar tidak? Saya mengasihi Tuhan, saya beribadah, saya baca firman, nulis Torah, baca Torah, Sema 2 kali. Mungkin berdoanya sampai 3-4 kali sehari. Tapi karena dia tidak punya rasa takut akan Tuhan, begitu ada di hadapannya dosa, ditabrak tidak? Ditabrak karena dia mikirnya, Tuhan ki sayang mbak aku, bisa bertobat selesai. Benar mbak ini? Iya Pak ya. Maka milikilah rasa takut akan Tuhan. Rasa takut akan Tuhan itu lebih menjadi pagar yang kuat daripada hanya mengasihi Tuhan. Sekarang kita lebih takut kepada siapa? CCTV. Lebih takut kepada manusia. Lebih takut kepada orang-orang yang mengawasi kita. Tapi tidak ada takut-takutnya sama Tuhan. Maka di tempat tersembunyi dia biasa melakukan dosa. Dosa itu dilakukan di tempat tersembunyi. Memang begitu bawaannya. Karena yang membawa kuasa kegelapan. Yang asik-asik, yang indah-indah, yang enak-enak. Itu loh dosa. Mau tidak bisa menolak dosa. Nah itu pegang kuncinya, takut akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan bahwa mata Bapa melihat ke semua penjuru, di semua waktu, dimanapun kita berada. Saat kita di kamar mandi, saat kita di kamar sendirian, di ruang kantor sendirian, ada kesempatan, wah mencuri data untuk kepentingan pribadi. Bisa korupsi lewat ini. Di kamar mandi, yang laki-laki maaf, aku bisa onani di sini. Bisa masturbasi. Itu nggak ada yang lihat loh. Tidak ada yang dirugikan. Kelihatannya tidak ada yang dirugikan. Tapi sungguh itu adalah dosa. Bapak melihat nggak? Dia melihat bahwa kalau kita tuh ingat bahwa Bapak melihat kita dimanapun kita berada saat kita melakukan dosa itu, kita malu nggak? Nah malu loh, ya malu. Bayangkan itu ada CCTV, kita melakukannya nggak benar. Kita lagi nyuri, malu nggak? Malu. Nah CCTV-nya Tuhan itu ya saat dinding itu. Kita ada di mana nggak kelihatan semuanya. Maka takutlah akan Tuhan. Dengan takut Tuhan membuat seseorang semakin membersihkan hatinya. Karena menjaga tubuhnya untuk tidak berbuat dosa. Dan ini menyenangkan Tuhan. Dan lama-kelamaan, dengan takut akan Tuhan ini ya, hikmat Tuhan akan dikaruniakan kepadanya. Ada upahnya. Kalau kita mau menjaga hati kita takut akan Tuhan, menjauhi dosa, upahnya apa? Hikmat. Karena Tuhan senang. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Pokoknya kalau kita mau berbuat baik dalam apa saja, nggak ada ruginya, nggak ada matinya, ya. Ada bonusnya. Amin. Nanti mbak nih. Sebaliknya, orang yang tidak takut akan Tuhan, mereka akan semakin jauh dari Tuhan dan semakin tidak kenal Tuhan.
Mengapa orang bisa tidak takut kepada Tuhan? Nah, ini ada ya. Ini ada satu pertanyaan lagi. Nah, tadi kuncinya supaya kita tidak berdosa. Ini ada kunci lagi. Mengapa orang kok bisa tidak takut kepada Tuhan? Ngerti nggak sebabnya? Sebetulnya ya hanya satu, mau saya sebutkan ya. Karena mereka tidak memahami ada kehidupan sesudah kematian. Dan setiap perbuatan baik atau buruk itu dipertanggungjawabkan dalam pengadilan takhta putih. Ini kunci juga. Mereka mau melakukan hal-hal yang tidak benar dengan berani memberikan jiwanya, kan pikirnya sesudah mati selesai. Iya enggak? Ini iya enggak? Ini di garis bawah ini bisa untuk bahan untuk penginjilan. Mengapa orang bisa tidak takut Tuhan? Karena mereka tidak tahu atau tidak paham bahwa ada kehidupan sesudah kematian. Dan setiap perbuatan baik dan buruk itu ada pertanggungjawabannya. Kehidupan kekal itu ada dua. Hidup kekal dalam damai dan hidup kekal di dalam kesengsaraan. Ada dua. Dan nanti sesuai dengan perbuatan kita. Kalau orang memahami itu pasti takut akan Tuhan. Nah kalau tidak tahu atau tahu tapi hanya setengah-setengah, nah ini loh gawat. Setengah-setengah itu memang gawat. Suam-suam kuku, abu-abu, buram. Duduk sini. Ya kalau tidak tahu atau tahu hanya setengah-setengah pasti tidak akan tumbuh rasa takut akan Tuhan. Karena pengennya Tuhan itu baik. Hanya ngerti separuh Tuhan itu baik, tapi tidak ngerti Tuhan itu mudah murka. Tuhan itu menghukum. Nah, itu pengajaran yang salah ya. Over grace apa namanya. Tuhan itu baik. Percaya masuk surga. Kan enak banget percaya masuk surga. Ke pom bensin aja bayar. Masuk surga percaya saja. Mana ada. Hoax. Tapi itu yang diimani miliaran jiwa di bumi ini. Percaya kepada Tuhan Yesus saja selamat. Bohong. Percaya dan melakukan perintahnya selamat. Betul. Harus jelas kalau menginjil. Jangan separuh-separuh. Karena kalau separuh-separuh nanti timbulnya apa? Tidak takut akan Tuhan. Lihat begitu banyak orang-orang yang menjual jiwanya untuk popularitas. Itu karena mereka tidak tahu atau tidak percaya ada kehidupan sesudah kematian. Mereka rela melakukan apa saja, bahkan hal-hal yang mengerikan asal bisa terkenal. Mereka akan menerima segala akibat yang ditimbulkan oleh dosa mereka. Dikirain terus berlalu begitu saja, enak-enakan, tidak. Mereka akan menanggung dan menerima segala akibat dari dosa yang mereka lakukan demi menerima popularitas itu. Amsal 1 ayat 30-32 FAYH. Kamu membelakangi aku dan mengabaikan nasihatku. Itulah sebabnya kamu harus memakan buah pahit sebagai akibat mengikuti kehendak sendiri dan mengalami segala ketakutan di jalan yang telah kamu pilih. Karena kamu menjauhi aku dan menuju kematian. Perasaan puas dengan dirimu sendiri akan membinasakan kamu, hai orang-orang bodoh. Orang-orang yang sudah menjual jiwanya, kalau sudah terkenal, baru sadar. Mau kembali, sangat sulit, kecuali dengan otoritas sendiri dari Tuhan. Baru dapat. Kalau Tuhan sendiri yang tidak tarik, tidak bisa. Sudah mempersembahkan jiwanya kepada iblis. Tapi kalau Tuhan punya mau, itu otoritasnya Tuhan, ya siapa yang bisa menolak itu? Tidak ada yang bisa menggagalkan. Itu banyak kesaksian beberapa orang yang karena pesugihan akhirnya bisa bertobat, ikut sekte-sekte akhirnya bisa bertobat. Itu kenapa bisa begitu? Karena Tuhan mau dia selamat. Itulah otoritas Bapa. Karena Bapa tadi apa? Benci dengan kematian. Meskipun kematian orang fasik. Amin. Itu Bapa kita.
Bapak yang luar biasa, Bapak yang panjang sabar. Karena menyadari begitu mudahnya manusia jatuh ke dalam dosa, kita harus waspada terhadap strategi lawan kita, yaitu iblis yang terus memasukkan kebohongan-kebohongan dalam pikiran kita yang membuat kita menjadi goyah. Ya, seringkali iblis kalau tingkatnya tinggi itu tidak datang sebagai genderuwo, sebagai pocongan, untuk anak, tidak ya. Iblis yang tingkatannya lebih tinggi itu datang kepada kita melalui pikiran kita dengan memasukkan kebohongan-kebohongan yang akan membuat kita itu menjauhi Tuhan dulu, lalu melakukan dosa, bahkan dosa yang mendatangkan maut. Itu iblis dengan level-level tertentu. Bukan yang seperti di bioskop yang menakutkan itu, tidak. Maka waspadalah dengan pikiran kita, harus dijaga dengan baik. Pikiran berawal dari hati, maka jagalah hati di dalam segala kewaspadaan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, itu cerminan dari hati kita. Kalau hatinya kotor, tidak mungkin orang itu bisa melakukan yang baik. Kan ada orang yang bilang, dia tuh mulutnya seperti ini, tapi hatinya baik. Tidak. Ya, kamu keras. Mungkin bicaranya keras ya, tapi tidak kasar. Paham ya? Keras ya, keras itu adalah bawaan. Budaya bisa. Tapi kasar itu bukan. Kasar itu ada dari sini. Biasanya ada luka di hati. Tercermin dalam pikiran lalu keluar lewat mulut, keluar lewat tindakan. Saudaraku yang terkasih, kalau kita menyadari kita telah berdosa, maka cepatlah berbalik dan bertobat. Tapi kalau kita melihat saudara kita jatuh ke dalam dosa, maka bertindaklah dengan tepat. Jangan menghakimi seolah kita paling benar dan tidak berdosa. Ini penting. Bertindaklah dengan tepat untuk menghadapi saudara kita yang melakukan dosa ya. Saya ulangi lagi supaya tidak bingung ya. Kalau kita berdosa, kita harus cepat berbalik dan bertobat. Kalau kita kan mudah jatuh dalam dosa tadi. Kalau kita melihat saudara kita berdosa, maka bertindaklah dengan tepat. Jangan menghakimi seolah kita paling benar dan tidak berdosa. Doakan mereka, pasti nomor satu ya. Kenapa kita mendoakan mereka? Supaya Roh Kudus itu bekerja di dalam pelayanan kita. Doakan mereka. Tegur empat mata dulu. Kalau tidak mau bertobat, baru dibawa ke sidang jemaat, dihadapkan kepada majelis gereja. Kalau tidak mau, itu pilihan. Tapi kita harus melakukan bagian kita, jangan membiarkan saudara kita jatuh di dalam dosa, bahkan sampai binasa. Jangan, karena nanti darahnya akan ditanggungkan kepada kita kalau kita tidak melakukan apa-apa ya. Dan hal yang terpenting adalah perlakuan kita kepada mereka dan kepada dosa mereka. Kita harus bisa membedakan, ini seperti judulnya. Bagaimana perlakuan kita kepada dosa dan pendosanya. Ini bagian terpenting. Kalau tadi saya ulasan ada apa itu dosa, mengapa bisa berdosa, kuncinya apa. Sekarang ada bagaimana perlakuan kita kepada mereka yang melakukan dosa dan dosa itu sendiri. Saya mau kasih contoh saja supaya jelas ya. Pertama, bila ada pasangan yang menderita kelainan LGBT, ya. Tahu nggak LGBT? Homo, lesbian ya, dan kawan-kawannya. Kita dengan tegas menolak hubungan mereka. Tidak ada pemberkatan nikah sesama jenis. Tolak. Tapi kita harus menerima mereka sebagai saudara. Wartakan kebaikan Tuhan. Doakan, sadarkan untuk tujuan apa mereka diciptakan. Dengan semua usaha yang kita lakukan, kita berharap bisa terjadi pertobatan kepada orang itu. Kan banyak toh yang sudah operasi bahkan kembali lagi menjadi wujudnya semula ya. Yang laki-laki jadi perempuan yang sangat cantik, lalu kembali lagi jadi laki-laki. Dia nge-gym membentuk tubuhnya.
yang dunia perempuan jadi laki-laki, jadi feminin kembali. Semua karena pertobatan. Karena Tuhan itu memberikan identitas yang asli, tapi kalau iblis memberikan identitas yang palsu. Ketenaran, kenyamanan, kebahagiaan, seolah-olah kebahagiaan. Nanti kalau mereka sudah berada di dalam dosa itu, mereka tidak bahagia. Itu kesaksian mereka sendiri. Nanti kalau sudah mentok dan yang jelas kalau mereka memang dipilih Tuhan, mereka akan diselamatkan dan dipertobatkan. Karena memang ada orang-orang yang diciptakan tidak untuk selamat, yaitu otoritas Bapa. Tes kok Tuhan tidak ada, tidak apa-apa tuh, sak senangnya Bapa tuh, pencipta ya tuh, otoritasnya. Yang kedua, bila ada orang tua mendapati seorang anaknya yang terkena narkoba, yang hamil di luar nikah, yang tertangkap menjadi pencuri dan sebagainya, hendaklah bisa memisahkan perlakuan antara mereka sebagai pendosa dan dosa yang dilakukan mereka. Ini sangat penting. Mereka semua yang kedapatan melakukan dosa-dosa di atas pasti karena mengalami luka batin. Dan saat mereka tertangkap itu mereka sangat ketakutan, enggak? Ketakutan. Misalnya yang kena narkoba atau pemabuk yang ketangkap polisi, mungkin anak-anak muda. Mereka mbok garang apa di jalan, di depan polisi mereka kayak apa? Nangis. Bagaimana kita sebagai orang tua apakah ikut menghakimi? Nah, saat seperti itu adalah saat penting. Apakah anak itu akan bertobat atau tidak adalah saat-saat seperti itu. Butuh sepasang tangan untuk menenangkan dulu sebelum menghujani dengan ribuan nasihat. Sebuah pelukan akan sangat berarti. Dan hal itu bisa menentukan langkah pertobatan selanjutnya. Bagaimana seorang narkoba yang mau ditangkap, lalu orang tuanya bentak-bentak, besok kalau sudah dilepaskan kena narkoba lagi enggak? Iya pasti kembali. Bagaimana seorang anak yang hamil di luar nikah atau hamil tidak ada suaminya, kalau orang tuanya sangat menghakimi dia bisa bunuh diri tidak? Atau bisa melakukan hal yang lebih buruk tidak? Mungkin tetap hamil, bayinya dibuang, dia akan melakukan dosa yang lebih. Tapi sebagai orang tua atau orang yang ada di dekatnya, berikanlah pelukan dan dukungan. Pertama, tenangkan dulu. Ingatkan bahwa kamu berharga. Boleh dikatakan setiap orang bisa salah, tapi yang terpenting adalah memperbaiki kesalahan itu. Jadi sebuah pelukan butuh tangan yang untuk memeluk, untuk membawa pendosa kembali. Seperti gambar tadi, Tuhan Yesus memeluk seorang yang dirantai. Saya suka gambar yang dipilihkan oleh media. Terima kasih ya. Itu sangat mewakili dengan khotbah hari ini. Betapa orang yang telah dirantai oleh dosa-dosanya, belenggu dosa, dipeluk oleh Tuhan Yesus. Itu yang harus kita lakukan. Tapi kita tidak mentoleransi dosa mereka loh ya. Mereka yang narkoba itu harus dilepaskan. Apakah melepaskan harus dengan marah-marah? Tidak bisa. Marah-marah tidak akan menyelesaikan. Orang yang jatuh dalam dosa narkoba itu biasanya kurang perhatian, kurang cinta, kurang kasih sayang. Berikan apa yang mereka kurang. Terutama kepada orang-orang tua. Mengapa anak mereka bisa jatuh di dalam narkoba, bisa hamil di luar nikah? Lihatlah kesalahan apa yang telah dibuat oleh orang tua itu sendiri. Ini menjadi perhatian penting bagi setiap orang tua agar tidak mudah menghakimi anak, agar bisa mengatasi hal saat mendapati anaknya melakukan dosa besar seperti ini. Jangan berpikir malu. Pilih malu atau pilih anaknya mati dan binasa. Semuanya tidak enak, tapi akan selalu ada pilihan terbaik dari semua yang buruk. Camkan hal ini kepada semua orang tua di luar sana. Ini penting. Jadi nanti setelah dipeluk, ditenangkan, dinasehati, dicarikan solusi, ya penting ya.
tidak hanya dipeluk terus tidak diselesaikan ya sama saja. Ini harus secara holistik, harus lengkap. Dipeluk, ditenangkan, dinasehati, diterima, dicarikan solusi agar dia terus menemukan apa? Jalan pertobatan. Itu adalah tujuannya. Itu yang diingini Bapak. Saya dapat pesan, ini lama. Saya baru bisa khotbahkan sekarang. Untuk kita tidak menghakimi seorang pendosa, tapi tidak mentoleransi dosa itu sendiri ya. Misal orang tua mendapati putrinya hamil sebelum nikah, pasti putrinya juga akan sangat ketakutan. Sudah takut langsung dimarahi, diusir pula dari rumah karena malu, sehingga banyak yang berlanjut dengan bunuh diri atau membuang bayinya. Orang tuanya tidak pernah bertanya mengapa itu bisa terjadi, apakah mereka juga menjadi penyebab kerusakan itu. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita dan bagi yang muda-muda, besok kalian juga akan menjadi orang tua ya. Ini bukan PR untuk orang tua saja, kalian yang muda besok akan jadi orang tua juga. Jadi perhatikan hal ini. Sebuah penerimaan dan pencarian solusi serta membawa semua kepada Tuhan, itu adalah hal penting untuk menuju pertobatan dan perubahan. Begitu pentingnya menenangkan seseorang saat kedapatan sedang bersalah. Respon yang salah akan membuat mereka semakin rusak. Padahal Tuhan sendiri sudah memberi contoh betapa Dia tetap mengasihi para pendosa dan memberi kesempatan untuk bertobat. Markus 2 ayat 17. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi marilah kita belajar meresponi setiap kesalahan orang lain tidak sebagai hakim, tapi sebagai seorang sahabat yang mau mendengar alasannya bukan untuk menyetujui kesalahannya, tapi untuk membawanya ke dalam pertobatan. Saudaraku yang terkasih, sebagai pengingat untuk diri kita sendiri, banyak hal yang membuat kita mudah jatuh ke dalam dosa. Bisa karena kemudahan ataupun karena kesulitan. Kemudahan sering bikin orang merasa aku bisa sendiri. Akhirnya berdoa jadi formalitas, bukan kebutuhan ya. Jadi saat hidup lancar, hati dengan mudah pelan-pelan menjauh dari Tuhan. Bukan karena menolak, tapi karena merasa tidak butuh Tuhan. Jadi tetap hati-hati. Sedangkan kesulitan juga bisa bikin orang fokus ke beban, bukan ke berkat. Yang terlihat cuman yang hilang, bukan yang masih Tuhan pelihara. Rasa syukurnya mengecil, keluhannya membesar. Itu yang membuat juga kita jatuh dalam dosa. Padahal sikap hati yang benar adalah kebalikannya. Saat muda harusnya makin dekat sama Tuhan karena sadar ini bukan cuma hasil usaha tapi anugerah. Saat kita mengalami kesulitan, tetap bersyukur karena percaya Tuhan tetap bekerja, bahkan dalam hal yang belum kita mengerti. Dengan memiliki sikap hati yang benar, membuat kita makin dekat dengan Tuhan dan takut melakukan dosa. Ya, mari jaga hati dan pikiran kita dengan segala kewaspadaan dan jauhi dosa. Takutlah akan Bapa Yahweh. Amin. Terima kasih.